Tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia juga sebagai salah satu negara yang ditargetkan menjadi pusat dari atau halal hub itu sendiri. Bu Ya, Hermawati, pertanyaan saya selanjutnya, kalau dari Anda sendiri tadi kan sudah cukup clear bahwa membutuhkan sosialisasi dari pemerintah. Tapi kalau dari aku mandiri atau dari asosiasi sendiri, apakah sudah ada juga bentuk pendampingan-pendampingan supaya teman-teman UMKM yang masih belum terlalu menguasai teknologi juga bisa dibantu untuk mendapatkan sertifikasi halal ini? Apa saja upaya yang sudah dilakukan, Bu? kalau pengurus kita memang tadi yang saya sampaikan sudah digandeng dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sehingga mereka bisa membantu pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi memang hanya saja kan seperti yang Pak Adi bilang, pendamping itu kan nggak banyak gitu loh. Sementara UMKM-nya juga lebih dari jumlah yang dengan pendampingnya gitu. Jadi memang nggak bisa maksimal. Makanya pemerintah juga harus melibatkan elemen dari aparat pemerintah itu sendiri. Kalau kita ini organisasi kan memang terbatas pengurusnya. Jadi memang harus mungkin harus ada pelatihan ya, pelatihan dari pihak penyedia sertifikasi halal ini untuk mereka ini masyarakat yang mereka atau mahasiswa itu bisa dipandu gitu loh supaya mereka bila ketemu pedagang itu mereka bisa memberikan sosialisasi atau caranya. Itu sebenarnya bentuk gotong royong Indonesia yang indah yang sekarang ini kayaknya luntur di negara kita. Itu salah satu mungkin yang solusi bagi kita karena kalau di Aku Mandiri memang sudah melakukan. Mungkin nanti bisa suatu saat CNBC bisa menanyakan, saya rekomendasikan para pengurus yang memang sudah terlibat untuk melakukan itu. Di Sulawesi Selatan itu sampai di kabupaten kota gitu. Di Sumatera Utara juga kabupaten kota, mereka membantu UMKM, tapi jumlahnya itu kan luar biasa Ya. seperti yang tadi disampaikan Pak Adi gitu, ada 60 juta lebih, sementara jangkauan kita, organisasi kita yang bergerak nggak banyak. Mungkin kalau UMKM, organisasi UMKM ada ribuan, tapi yang bergerak signifikan sampai turun ke lapangan nggak banyak juga. Seperti mungkin di organisasinya Pak Adi, ada beberapa organisasi tapi mungkin hanya slogan membantu UMKM tapi nggak turun gitu loh. Nah itu yang mungkin salah satu yang kita harus sama-sama bergotong royong untuk membantu. Kalau saya sih mungkin lebih pada di sisinya pelaku UMKM ya, kalau bukan pemerintah gitu, tapi kita untuk menata hubungan antara pemerintah dan UMKM supaya Indonesia ini maju melalui UMKM-nya khususnya pelaku mikro gitu yang jumlahnya lumayan sangat-sangat banyak dan penopang ekonomi dari bangsa kita. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Bu Hermawati atas jawabannya. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya begitu ya sebagai closing statement yang akan saya tanyakan ke Ibu Hermawati dan juga nanti Pak Adi. Bu, berarti untuk Ibu Hermawati melihat kewajiban baru ini begitu. Harapannya apa Bu? Mungkin untuk pemerintah selanjutnya yang akan menjabat. Sebenarnya pendampingan dalam bentuk apa sih Bu yang dibutuhkan oleh asosiasi begitu? Secara teknisnya mungkin ini sebagai pesan untuk pemerintahan yang baru. Ya itu seperti yang tadi lagi-lagi saya ngutip Pak Adi, masa transisi Oktober itu ya Pak ya, itu sangat pasti ada kekosongan lah untuk proses yang seperti ini. Hanya saja memang kita nggak hanya sosialisasi karena justru lemahnya di kita ini khususnya pelaku UMKM mikro adalah SDM. Memang mereka harus diedukasi. Jadi setelah sosialisasi ada edukasi, terus pelatihan, pembinaan, pengawasan. Karena mereka kadang kan hanya misalnya maaf warung gitu. Mereka hanya yang penting masakannya enak, tapi coba kalau kita ngintip di dapurnya gitu atau mungkin alat masaknya gitu. Nah, itu kan butuh edukasi, nggak bisa kita harus serta-merta harus melakukan peraturan yang ini harus berlaku, nggak bisa. Jadi saya berharap nanti satu poin yang harus dilakukan pemerintah ke depan adalah mendata dulu. Siapa sih yang berhak dibantu untuk SDM-nya dinaikkan dulu.
karena justru SDM-nya pelaku ultramikro ke bawah kan pendidikannya juga pasti dari SMA ke bawah. Terus kebanyakan mereka juga usia gitu, usianya juga banyak yang usia-usia tidak muda gitu, sehingga ke pengetahuannya tentang teknologi, nah itu juga mereka akan berpengaruh dalam hal pelaksanaan sertifikasi halal. Nah itu pemerintah yang penting ada database-nya harus betul-betul. Terus kedua juga ada pendampingan, pendampingan dengan pendidikan pelatihannya karena SDM itu sangat penting. Selain sosialisasi tentang dampaknya, syaratnya, prosedurnya, seperti tadi yang saya baru tahu ternyata sekarang berlaku selamanya. Itu kan belum terdengar, Pak, gitu. Secara sosialisasi nggak terdengar. Kita mengurus yang kemarin masih mendengarnya 4 tahun, Pak. Jadi itu belum ada statement dari pemerintah berlaku selamanya nggak ada gitu. Nah, itu salah satu yang memang kita pengen pemerintah yang ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat khususnya UMKM dengan hukum yang benar-benar jangan abu-abu ya. Kalau Ya. memang A ya A gitu, yang bisa benar-benar meringankan masyarakat Indonesia. Iya. Itu menurut saya. Baik, bagaimana tanggapan Anda, Pak Adi? Apa PR utama atau hal yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintahan yang akan menjabat yang baru terkait utamanya dengan sertifikasi halal untuk mendukung ekonomi dari UMKM ini sendiri, Pak Adi? Oke, baik. Jadi saya setuju dengan Bu Hermawati bahwa kita harus melakukan pendataan. Jadi aparat pemerintah sampai yang terbawah itu perlu melakukan pendataan, kemudian mempermudah sertifikasi halal bagi UMKM ini dan melakukan pembinaan. Dan pada saat itu setelah data terkumpul, punya database yang baik, pemerintah bisa meningkatkan kapasitas dari masing-masing secara bertahap sampai benar-benar sempurna memenuhi ketentuan yang ada. Jadi karena proses halal ini tidak mudah ya, tidak hanya sekedar diberikan sertifikat, ditandatangan selesai, tapi harus diawasi, diaudit dari hulu ke hilirnya, dari bahan baku proses semua sampai produk jadinya. Bahkan sebenarnya ketentuan juga mewajibkan logistik halal yang sampai saat ini masih kita bahas, kan kelihatannya agak sulit. Harus nanti di gerobak harus halal, becak harus halal, bajai harus halal, semua kan repot seperti itu. Jadi ini pembinaan. Jadi kepada pemerintah baru kami berharap utamakan pembinaan dan pendataan yang baik sehingga pemerintah punya tangan dan punya data untuk bisa melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dari pelaku usaha khususnya di makanan dan minuman. Setelah itu baru masuk ke yang lain-lain karena nanti setelah ini akan masuk ke jamu, obat dan lain sebagainya.